Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Karakteristik dari sel ini adalah semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik adalah suatu kelompok sel yang memiliki materi genetik atau DNA yang tersusun atau dibungkus oleh membran sel. Karakteristik sel tumbuhan yaitu sebuah dinding sel yang terdiri atas selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa mengandung lignin yang dihasilkan oleh protoplas di luar membran sel. Yang kedua adalah sebuah vakuola berukuran besar yang isinya dapat dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Yang ketiga adalah jalur komunikasi khusus antar sel yang dikenal juga dengan plasmodesmata berupa pori-pori di dinding sel yang menghubungkan plasmalema di sel satu ke retikulum endoplasma di sel lain. Terakhir adalah plastida terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Pembelahan sel dapat dilakukan dengan pembentukan pragmoplas sebagai dasarnya. Fungsi dari sel tumbuhan yaitu 1. Mengatur semua aktivitas tumbuhan. 2. Berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan. 3. Menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan serta menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Membran sel merupakan suatu lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Membran sel ini terdiri atas fosfolipid dan protein. Membran sel berfungsi untuk melindungi bagian dalam suatu sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel, serta mengatur aktivitas keluar masuknya suatu saat yang menuju ke dalam maupun keluar meninggalkan sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel dan hanya ada pada sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas polisakarida yang terdiri atas hemiselulosa dan pektin. Dinding sel berfungsi sebagai turginitas sel atau kekakuan sel. Vakuola merupakan suatu organel yang berbentuk seperti kantung, yang di dalamnya itu terkandung senyawa organik dan anorganik. Vakuola berfungsi untuk mengatur tekanan yang ada di dalam sel, menstabilkan suatu nilai tingkat pH, serta mengisolasi sisa-sisa metabolisme sel. Kloroplas adalah suatu organel sel yang hanya ada pada sel tumbuhan dan berfungsi untuk membawa pigmen. Badan Golgi merupakan suatu organel sel yang terdiri atas kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk berkelok-kelok atau seperti kantung pipih. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Ribosom merupakan suatu organel sel yang bentuknya kecil, berupa butiran nukleoprotein, dan ribosom ini mengandung 60% asam ribonukleat dan 40% protein. Ribosom berfungsi untuk memproduksi zat protein yang ada di dalam sel. Retikulum endoplasma atau RE adalah suatu organel sel penghubung antara nukleus dan sitoplasma di dalam sel, yang pada dasarnya merupakan jaringan interkoneksi. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai penghubung antara nukleus dan sitoplasma. Mitokondria merupakan sesuatu yang berbentuk bulat lonjong yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria terbagi menjadi dua bagian, yaitu membran luar dan membran dalam.
Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mikrotubulus adalah suatu organel sel yang mengandung molekul-molekul protein yang tersusun secara melingkar seperti pegas. Mikrotubulus berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sel serta membantu replikasi kromosom. Mikrofilamen merupakan suatu organel sel yang merupakan sitoskeleton dan berbentuk tabung panjang padat. Mikrofilamen ini dapat ditemukan di dekat membran sel. Mikrofilamen berfungsi sebagai kerangka untuk mempertahankan bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Nukleus atau inti sel merupakan suatu organel sel yang terletak di dalam sel eukariotik serta mengandung materi genetik yang berbentuk DNA. Nukleus atau inti sel berfungsi untuk mengkoordinasi proses metabolisme sel. Membran nukleus terdiri atas dua selaput, yaitu selaput luar dan selaput dalam. Membran nukleus berfungsi sebagai pintu yang menghubungkan neokroplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan kental yang dapat mengisi bagian dalam nukleus. Nukleoplasma berfungsi diantaranya untuk mempertahankan bentuk nukleus. Kromatin adalah butiran-butiran yang tersebar di dalam nukleus. Kromatin berfungsi untuk membawa informasi genetik yang berguna dalam mengendalikan seluruh aktivitas. Nukleolus merupakan suatu organel sel yang terdapat di dalam nukleus. Nukleolus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Sitoplasma merupakan suatu cairan kental yang mirip gel yang mengisi rongga di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil maupun organel-organel sel. Sitosol merupakan cairan kental yang terdiri dari air, garam, dan senyawa-senyawa organik. Sitosol berfungsi sebagai sumber makanan bagi sel dan organel-organel sel. Peroksisom merupakan suatu organel sel berukuran kecil yang dilapisi oleh membran tunggal serta mengandung enzim oksidatif tertentu. Peroksisom berfungsi diantaranya sebagai untuk mengubah racun menjadi air.